Pemirsa, setelah dilaporkan dengan tuduhan penyebaran berita bohong, Hadi Pranoto hari ini melaporkan balik tim Cyber Indonesia. Hadi menuntut Cyber Indonesia uang ganti rugi 10 miliar dolar. Tim pengacara Hadi Pranoto mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk melaporkan tim Cyber Indonesia atas tuduhan pencemaran nama baik. Tim pengacara tiba di Mabes Polri pada pukul 3 sore. Dalam laporannya, Hadi menuntut uang ganti rugi kepada Muanas Alaidit sebesar 10 miliar dolar. Hingga saat ini tim pengacara Hadi Pranoto masih berada di gedung Barreskrim Mabes Polri. Sementara itu, pemirsa, musisi Anji yang mewawancarai Hadi Pranoto meminta maaf kepada publik karena telah membuat gaduh. Anji mengaku tidak mengenal sosok Hadi Pranoto. Pemirsa, CEO Cyber Indonesia Muanas Alaidit yang menjadi pelapor Hadi telah dimintai keterangannya oleh polisi. Muanas memberikan sejumlah barang bukti untuk mendukung laporannya tersebut. CEO Cyber Indonesia Muanas Alaidit memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Muanas diperiksa sebagai pelapor musisi Anji dan Hadi Pranoto atas dugaan penyebaran berita bohong terkait klaim penemuan obat COVID-19. Muanas Alaidit diberikan 25 pertanyaan oleh tim penyidik untuk melengkapi laporannya. Pihaknya juga membawa sejumlah perkembangan dan barang bukti baru berupa artikel, berita, dan produk obat Hadi Pranoto yang dijual di salah satu tempat penjualan online. Ya penambahan aja, melengkapi pemeriksaan. Nah, kebetulan kita sudah bawa saksi, kemarin kita sudah diperiksa sebetulnya tapi agak kurang. Nah, termaksud ada minta waktu kita untuk mengajukan beberapa bukti tambahan yang tadi kita sampaikan. Gitu loh, diantaranya ada tadi penjualan dengan nilai 275.000 itu di Tokopedia. Kita dicek juga apakah betul itu atas nama Hadi Pranoto. Gitu, karena kalau kemudian itu benar, ya berarti jelas bahwa modusnya konten itu dibuat hanya sebagai penjualan produk gitu loh sebetulnya, menawarkan produk dengan modus penemuan gitu kan, obat. Nah, indikasinya banyak, saya kira termasuk ya tadi itu ada upaya memasukkan identitas dengan menyebut istilah profesor padahal dia tidak punya latar belakang dan rekam jejak apapun dalam akademik. Hadi Pranoto melaporkan balik Muanas Alaidit yang menuduhnya berbohong. Apa saja bukti yang ditunjukkan Hadi ke polisi? Kami sudah terhubung dengan Hadi Pranoto. Selamat sore Pak Hadi Pranoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Hadi, apa yang menyebabkan Anda melaporkan balik Muanas Alaidit? Ya, kalau masalah hukum, ya saya ingin menyampaikan kepada media dan masyarakat bahwasanya masalah legal dan aturan hukum semua sudah saya serahkan kepada tim lawyer saya. Karena saya kalau ikut dalam proses hukum, saya kan tidak tahu akan hal-hal yang memang itu menyangkut hukum atau tidak. Tapi dari tim lawyer saya melihat ada satu hal yang memang bisa menjadikan bahan untuk kita melapor ke pihak kepolisian juga. Pertama masalah pencemaran nama baik, yang kedua masalah fitnah, di mana saudara Muanas menyampaikan saya berusaha menjual herbal dengan motif menggunakan COVID-19. Yang ketiga, karena saya di sini sebagai masyarakat biasa yang melakukan penelitian dengan secara independen, menghasilkan produk dan kemudian dilakukan delegitimasi secara masif, disampaikan kepada publik bahwasanya itu adalah bohong semuanya. Di situ saya meminta tim lawyer saya untuk memberikan laporan kepada pihak kepolisian, meminta ganti rugi material dan imaterial 10 miliar US dollar. Baik, ganti rugi yang Anda terima begitu besar, Pak Hadi, 10 miliar dolar yang berarti triliunan rupiah, seperti itu. Dari pernyataan dari Cyber Indonesia, menurut Anda mana-mana saja yang mengusik Anda hingga akhirnya Anda meminta ganti rugi yang begitu fantastis? Ya, kalau masalah itu nanti teman-teman media dan juga masyarakat bisa menilai dan bisa melihat, dan pertanyaan itu sebaiknya nanti ditanyakan kepada tim lawyer saya.
saya di sini concern bagaimana bisa melakukan riset dan kemudian mengembangkan riset saya. Herbal yang kita punya itu menjadi alternatif untuk kegiatan kemanusiaan emergensi pada saat pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau masalah hukum, kita sudah serahkan semua kepada tim lawyer saya. Di sini saya lebih concern bagaimana saya bisa menolong dan bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kita dan juga bisa mensukseskan program pemerintah secara keseluruhan. Bagaimana sambil kita menunggu apa yang dikejar oleh masyarakat dan juga pemerintah dan seluruh dunia untuk mendapatkan vaksin terkait akan COVID-19 ini. Jadi herbal yang kita punya ini adalah satu alternatif bagaimana kita bisa memberikan suatu kontribusi dan memberikan satu dampak yang positif untuk penanganan COVID-19. Bagaimana kalau kita selalu menunggu dan tidak ada jalan keluar, kita selalu ancam posisi nyawa saudara kita. Pak Hadi, salah satu poin laporan yang dilaporkan oleh Pak Muanas adalah akun dagang di marketplace yang menjual herbal Anda dengan tuduhan bahwa Anda hanya mencoba untuk selling something gitu. Tanggapannya Pak Hadi? Saya sudah sampaikan kepada teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia, saya tidak pernah menjual secara langsung melalui online sama sekali. Jadi produk yang ada di saya semuanya. Dan hasil riset dan temuan itu ada di saya semuanya. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, hasil produk riset kami itu ada di saya. Saya tidak pernah menjual di online maupun di tempat online yang lain-lain. Saya tidak pernah sama sekali. Kalau ada nama saya itu saya tidak tahu dan tidak ada izin dengan saya. Jadi saya minta kepada teman-teman semuanya untuk meluruskan kembali. Jangan sampai ini menjadi hal yang baru, nanti semuanya akan komplain akan hal ini. Tapi pada prinsipnya saya lebih concern di sini bagaimana hasil karya saya ini akan saya dedikasikan untuk bangsa dan negara, dan hasil produksi akan saya bagikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Baik, bagaimana Pak Hadi dengan tuduhan penyamaran identitas dengan Anda disebut sebagai profesor maupun dokter, padahal secara background pendidikan Anda tidak memiliki kualifikasi itu, Pak? Saya tidak pernah mendeklar saya siapa dan dari mana saya. Saya adalah tim riset herbal antibody COVID-19 yang memang itu adalah nama tim riset kita. Dan saya tidak pernah mau menyampaikan kepada publik dan kepada media seluruh Indonesia bahwasannya saya adalah seorang profesor dan doktor. Dan saya sudah menyampaikan juga mau permintaan maaf kepada ID sampai repot, kemudian IPB sampai repot, kemudian ada beberapa lain sampai repot. Saya sudah sampaikan, saya minta maaf bila itu menjadi satu yang tidak berkenan di hati saudara-saudara kita, para profesor dan juga para dokter dan juga para ahli ilmuwan lainnya. Di sini saya berdiri dengan teman-teman melakukan kegiatan riset secara mandiri, tidak menggunakan uang negara, tidak menggunakan uang dari mana-mana, tapi ini adalah uang dari tim kita sendiri. Jadi saya harap hasil temuan ini kalau memang diberikan ruang, seperti tadi saya wawancara dengan dari BP POM pagi dengan RRI, menyampaikan bahwasanya kita akan diberikan ruang, memberikan satu fasilitas supaya ini diberikan satu tempat agar bisa mendapat uji klinis. Nah itu yang kita tunggu. Jadi dalam seharusnya BP POM mengurus izin edarnya begitu ya Pak Hadi ya? Bagaimana? Dalam proses mengurus izin edarnya begitu ya? Ya, saya rasa semua jamu tradisional ya, ini kan sebenarnya seperti jamu tradisional warisan nenek moyang kita. Di mana kita tahu dan sadar bahwasanya Indonesia itu penuh dengan kekayaan rempah-rempah dan yang lainnya. Nah itu yang kita ekspor dan kemudian kita jadikan herbal untuk menguatkan dalam tubuh. Izin dari BP POM yang dipermasalahkan, tanggapan Anda? Ya, saya bersyukur sekali ya kalau memang BP POM sudah memutuskan seperti itu, karena kita tidak punya intervensi apapun kepada BP POM, karena yang mempunyai hak dan legitimasi terkait masalah ini adalah BP POM sendiri, dan BP POM itu adalah lembaga yang ditunjuk oleh negara sebagai wadah final bagaimana makanan dan minuman dan obat itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia atau tidak. Seharusnya dan seyogyanya BP POM itu memberikan ruang dan memberikan fasilitas kepada anak-anak Indonesia yang punya talenta-talenta tertentu untuk melakukan kegiatan riset. Kita paham
butuh biaya yang sangat cukup besar untuk membuat satu laboratorium yang kelas dunia. Tapi dengan kondisi COVID-19 ini diharapkan BP POM juga memberikan fasilitas terhadap masyarakat dan juga anak bangsa ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan riset. Kalau kita tidak selalu diberikan ruang dan tidak diberikan kesempatan, kapan Indonesia itu akan maju dengan kekayaan alam yang begitu melimpah seperti ini? Baik. Terima kasih Pak Hadi telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan menegaskan tidak pernah memberikan izin edar terhadap obat herbal COVID-19 ciptaan Hadi Pranoto. BPOM meminta masyarakat lebih waspada mengonsumsi obat di pasaran. Hadi Pranoto, pria yang mengaku sebagai pakar mikrobiologi bergelar profesor ini, begitu yakin ramuan herbalnya bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Ia mengklaim racikannya mampu menyembuhkan COVID-19 hanya dalam waktu 3 hari. Kita melakukan penelitian ini sebenarnya sudah lama sekali, dari mulai tahun 2000. Kebetulan kita ada komunitas kecil, kelompok kecil yang melakukan kegiatan penelitian di luar kebiasaan pekerjaan kita. Kemudian kita lakukan penyamaan genetik COVID di waktu meledak di Wuhan. Ternyata herbal yang kita punya ini bisa membunuh dan menetralisir COVID-19. Ramuan herbal Hadi menjadi viral setelah ia diwawancarai musisi terkenal Anji di media sosial. Karena viral, Hadi dan Anji pun menuai badai. Ikatan Dokter Indonesia meminta polisi segera menangkapnya. Demikian pula dengan kelompok bernama Cyber Indonesia yang melaporkan Hadi Pranoto satu paket dengan Anji ke Polda Metro Jaya karena dianggap menyebarkan kebohongan. Hadi mengklaim ramuannya telah mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BP POM. Namun BPOM membantahnya karena tidak pernah menyetujui klaim khasiat obat herbal yang dibuat oleh Hadi Pranoto. Kalau dengan izin edar yang disebutkan dan sudah ditelusuri oleh Badan POM dan dengan nama Bionuswa kelihatannya ya, itu adalah sebetulnya pada saat dulu didaftarkan di Badan POM dulu, artinya sekarang sebetulnya sebelum ini mencuat melalui viral pun produk tersebut sebenarnya izin edarnya itu sudah ditarik, jadi izin edarnya sudah tidak berlaku lagi. Hingga saat ini dunia belum juga mempunyai obat ampuh COVID-19 termasuk Indonesia. Uji klinis vaksin sedang digenjot. Di Indonesia, Bio Farma bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran tengah membuka pendaftaran hampir 2.000 relawan uji klinis. Vaksin ini datang dari Cina dengan merek Sinovac. Vaksin Sinovac, satu dari 25 vaksin di dunia yang sudah masuk uji klinis ke manusia. Uji klinis melihat sejauh mana vaksin ampuh dan tidak membahayakan sebelum akhirnya masuk tahap akhir, yaitu stempel persetujuan untuk disebarluaskan. Meski demikian, tahapan uji klinis masih harus menunggu evaluasi dan membutuhkan waktu. Tim Liputan iNews melaporkan.